Peluang pembuktiannya menurut saya sih besar. Oh gitu malah. Masalah Gimana? hakim percaya atau tidak, Iya. maksudnya hakim mau memutuskan itu atau tidak, itu yang berat. Percaya atau tidak, saya yakin hakim sih cukup percaya ya, karena kan masalahnya ini kasat mata nih. Kasat mata. Ibaratnya orang tuh nggak usah belajar hukum bertahun-tahun untuk bisa ngerti bahwa ini ada yang salah nih gitu. Cuma masalahnya adalah hakim tuh kan harus nanti naruh dalam konteksnya pemilihan umum. Nah itu mungkin yang berat. Tapi jadi pertanyaan pentingnya kan dari yang tadi adalah kok malah Pak Jokowi sih yang disasar? Benar. Ya kan? Padahal kan sama MK tim hukum 01 dan 3 lagi gitu kan semuanya kan? Betul, Nah, betul. itu kenapa tuh? Ya, karena kan kita justru mau membuktikan bahwa ini ada anak nih, nepo baby kan istilahnya tuh, yang dia berkompetisi kan dalam pemilu, dan dia adalah salah satu pihak yang lagi bersengketa di pemilu. Walaupun istilahnya itu kalau istilah teknisnya sih dia adalah pihak terkait, nah gitu. Nah terus pihak terkait ini si Gibran jelas kenapa dia bisa yang didalilkan, maksudnya jelas dalam hal dalilnya itu, kenapa dia bisa menang karena ada orang yang menyalahgunakan kekuasaannya supaya dia bisa menang. Nah orang yang menyalahgunakan kekuasaan siapa? Pemimpin tertinggi di negara ini, namanya memang ya kita udah tahu banget itulah ayahnya Gibran, namanya Jokowi. Jadi kalau sekarang orang mungkin agak bingung, ini katanya sengketa pilpres kok yang kena Jokowi kan pres bukan cawapres atau capres gitu. Ya karena kenapa cawapres ini yang jadi masalah dan sebenarnya capres-cawapres dua-duanya gitu ya. Karena ada penyalahgunaan kekuasaan ini oleh Jokowi. Jadi mau nggak mau nama Jokowi pasti harus disebut-sebut dan bahkan nanti gimana dia menyalahgunakan kekuasaan dia itu yang nanti harus dibuktikan. Nah, Gitu. itu kan maksud saya itu adalah tantangannya kan di situ kan. Betul. Bagi tim hukum mau itu 01 mau itu 03, iya kan. Nah, apalagi Win, ini gue harus menukik juga nih. Di Anissa Ismail. Itu kan malah dijabarin juga kan gimana nepotismenya Pak Jokowi itu terbagi jadi 3 skema kan. Iya kan? Beneran lah. Ini beneran nih. Ini misalnya saya bacain supaya nggak lupa nih. Nepotisme yang dilakukan guna memastikan Mas Gibran itu memiliki dasar untuk maju. Iya kan? Nah, itu satu. Yang kedua, nepotisme yang dilakukan ini guna menyiapkan jaringan mereka nih untuk mengatur jalannya Pilpres kemarin. Nah, ini yang terakhir katanya si Anissa nih. Nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar paslon 02 menang 1 putaran. Nah, ini kan tantangan nih, Mbak. Yes. Iya kan? Pasti. Nah, menurut Mbak gimana nih? Apa yang harus diperlukan tim hukum si ini 03? Dari satu-satu kita mulai nih. Nah, gimana? Yang menyebalkan dari ini semua adalah saya mulai dengan itu dulu. Karena nyebelin buat saya yang orang hukum. Ya gimana, Mbak? Nyebelinnya itu karena nanti semua argumentasi yang kayaknya kalau akal sehat kita ini, misalnya ini logika dasar kayaknya ya, nggak usah belajar hukum lama-lama, kita bisa paham. Wah ini ada nepotisme di putusan 90 itu loh, yang bikin Gibran bisa maju. Oh, itu cikal bakalnya ya? Cikal bakalnya memang itu. Tapi kan biasanya saya udah sering berdebat sama timnya Prabowo Gibran dari awal, mereka akan bilang, tapi kan udah diputuskan, nggak bisa tuh, MK itu final dan mengikat. Jadi argumennya mentok di legal formal. Nah jadi menurut saya sih nanti membuktikannya memang nggak harus berkutat di legal formalnya aja. Maksud saya betul bahwa putusan 90 itu sudah mengikat, kita nggak bisa apa-apain. Tapi kan ada putusan Majelis Kehormatan MK. MK itu. MK yang Pak Jimli dan kawan-kawan itu. Yang sebenarnya bilang memang ada pelanggaran etika katanya Pak Jimli. Cuma karena mereka nggak bisa membatalkan putusan MK-nya itu sendiri, si putusan 90-nya, jadi mereka bilang ya udah Pak Anwar Usmannya aja yang kami hukum. Karena memang urusannya etik kalau MK. Nah, jadi menurut saya pembuktiannya di persoalan itu etiknya bahwa itu memang sudah diputus seperti itu. Dan yang kedua, untuk membuktikan bagaimana dulu Jokowi maupun kan udah diungkap sama majalah Tempo juga tuh, ya kan, menggunakan kaki tangannya untuk beroperasi di MK. Yang sampai ada cerita malam-malam dia mengantarin surat dan segala macam itu kan. Itu kan libur malah itu ya. Itu kan kekuasaan dan dalam konteks MK sebenarnya bukan hanya Jokowinya tapi Anwar Usmannya. Kan nepotisme juga dong itu istilahnya. Betul, karena itu paman langsung lagi. Paman langsung. Nah, itu misalnya yang menurut saya harus bisa dibuktikan.
Cuma kenapa saya bilang menyebalkan? Nah itu gimana? Ya karena nanti mereka harus main di apa ya? Saya suka bilangnya kerangkeng. Bahasa sederhananya tuh kayak kerangkeng hukum. Karena bayangin ini semua nih, ini baru satu kan dari 3 tadi yang disebutin. Harus dibuktikan dalam waktu cuma 14 hari. Gimana tuh caranya? Buat saya ini juga nggak adil dari awal gitu. 14 hari membuktikan baru 3 nih. Kita baru ngomong 1. Baru 1 nih. Padahal ini baru aspek ini. Nepotisme loh, abuse of power-nya belum. Abuse of power belum. Pengerahan aparat segala macam belum. Jadi dulu nih nepotisme yang menyebabkan si nepo baby tadi itu akhirnya dapat stempel dari MK. Ya itu kan. Nah, jadi kita jadi kayak diberikan kerangkeng hukum. Semuanya harus selesai cuma dalam waktu 14 hari. Dan akibatnya karena 14 hari itu juga 2019 kan mereka sampai pagi tuh. Iya. Bahkan nanti saksi sama ahli dibatasin. Cuma 19 orang. Walah. Iya. Dan dua kubu kan. Tapi ini memang satu-satu sih, 19. Tapi 19. nanya ke orang itu juga dibatasin. Cuma kalau saksi fakta itu cuma 15 menit, kalau ahli cuma 20 menit. Nah itu gimana caranya menggalinya kalau jadi cuma Itu dia. Maksud saya mau menukiknya gimana atau apanya? saya aja di sini 15 menit susah kan pasti kan? Iya, susah. Bayangin kalau kita lagi nyari fakta soal bener nggak ada penyalahgunaan kekuasaan. 15 menit. Kan berat. Maksudnya maksud saya gini, mungkin nggak? Ya mungkin aja, tapi hasilnya jadinya belum tentu nggak dalam. Oke. Itu yang nggak adil, itu yang menyebalkan. Nah ini yang kedua, nepotisme yang digunakan untuk menyiapkan jaringan agar itu tadi mengatur jalannya pilpres. Nah ini kan harus butuh bukti yang buktinya sangat. Iya kan? Buktinya, saksinya. Iya. Karena kan nanti hakim itu kalau di MK dimanapun sih, dia itu harus memutus berdasarkan dia harus diyakinkan. Nah berdasarkan selain alat bukti juga yang namanya saksi sama ahli. Nah dan saksi itu kan berarti harus menceritakan apa yang didalilkan ini kan. Jadi oke, ada pengerahan. Berarti orang yang mengalami pengerahan itu harus bisa bersaksi yang meyakinkan hakim. Jadi nggak bisa orang yang nggak pernah mengalami terus katanya malah nggak bisa. Oke. Nggak akan diterima. Ini kan kalau buat saya umum aja gitu kan ini ada selentingan bahwa Kapolri 3 prediksi keputusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi atau MK telah menyelesaikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden PHPU Pilpres atau sengketa Pilpres 2024 pada 5 April 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres 2024 ini rencananya bakal dibacakan pada Senin 22 April 2024 mendatang. Bagaimana prediksi keputusan MK tersebut? Nah, ada peluang memutuskan PSU. Apa itu? Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia UI, Titi Agraini mengatakan MK berpeluang memutuskan pemungutan suara ulang atau PSU. Dalam sidang sengketa Pilpres ini, kemungkinan besar akan ada keputusan seperti itu yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, nanti bagaimana keputusannya, ini hanya sebuah prediksi saja ya. Nah, kalau kita memperhatikan sidang Mahkamah Konstitusi kemarin, ya kita melihat bahwa masing-masing punya alasan, ya, masing-masing punya argumen bagaimana pemilu ini berjalan dengan baik menurut 02, 01 dan 03 menggugat bahwa ada intervensi dari pihak penguasa. Dia meyakini Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfokus pada angka-angka perolehan suara pada PHPU Pilpres kali ini. Menurut Titi, ini sudah terkonfirmasi dengan pemanggilan 4 Menteri Presiden Joko Widodo atau
Jokowi pada sidang Jumat 5 April 2024. Ya, teman-teman, pada sidang itu kita melihat bahwa dihadirkan ada beberapa menteri ya yang sudah memberikan keterangannya terkait dengan adanya dugaan terjadinya kecurangan ya. Pada sidang terakhir, Mahkamah Konstitusi menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Maharini. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu alias DKPP dalam sidang terakhir itu. Tinggal apalah MK melihat referensi antara bansos dengan politisasi perangkat desa dan birokrasi untuk kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang di titik-titik yang terdampak, ujar Titi. Soal diskualifikasi Prabowo Gibran, Titi memperkirakan MK tidak akan mendiskualifikasi paslon nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dosen hukum tata negara UI ini juga menyinggung soal salah satu petitum atau permohonan dari Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Kalau sampai didiskualifikasi sih saya meragukan MK akan sampai pada konklusi itu, ujar Titi. Dia lalu menjelaskan mengapa kecil kemungkinan MK akan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 itu. Pertama, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama mempermasalahkan putusan MK nomor 90 strip PUU strip angka Romawi 21 strip 2023 tentang batas usia capres dan cawapres. Padahal MK menjadi bagian dari putusan tersebut. Jadi tidak mungkin MK menggunakan PHPU dengan menempatkan putusan 90 sebagai suatu pelanggaran, tutur Tuti. Kedua, kata dia, keabsahan pencalonan Gibran akibat pelanggaran etik oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Menurut Titi, bobot kesalahan ada pada KPU. Jika belajar dari perselisihan hasil pilkada, MK tidak pernah mendiskualifikasi calon akibat pelanggaran yang dilakukan KPU. Saya meyakini akan ada kejutan dari putusan MK, sesuatu yang akan berkontribusi bagi perbaikan pemilu Indonesia ke depan ya. Dan kita akan melihat itu ya. Kita harapkan sih MK bisa memberikan sebuah putusan yang tepat untuk bangsa dan negara kita. Jangan salah mengambil keputusan karena ini terkait dengan bagaimana nanti barometer pemilu ke depan ya. Dan ini sangat bahaya untuk kelangsungan bangsa dan negara kita ya. Kalau nanti seterusnya ada peluang-peluang seperti ini, maka yang terjadi adalah demokrasi kita akan semakin terpuruk. Dia meyakini MK tidak hanya berfokus memang pada angka-angka, tetapi walaupun demikian untuk mendiskualifikasi Gibran barangkali kita akan lihat saja nanti keputusannya ya. Tinggal apakah MK melihat relevansi antara bansos dengan politisasi perangkat desa dan birokrasi untuk kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang di titik-titik yang berdampak. Ini sih kurang lah ya. Karena sudah terjadi secara sebelum pemilu itu dinyatakan tanggalnya sudah tahu siapa pemenangnya gitu kan, bukan soal titik-titik mana yang melakukan kecurangan, tapi hasil pemungutan suara secara keseluruhan itu udah masuk dalam kategori kecurangan sih menurut pemahaman saya ya. Bagaimana dengan teman-teman? Yaitu pemahaman dari saya. Oke, saya meyakini ada kejutan dari putusan MK, suatu yang berkontribusi bagi perbaikan pemilu ke depan tentunya ya.
Menurutnya MK kemungkinan akan memerintahkan proses verifikasi ulang, namun putusan ini jika calon yang dirugikan mendapatkan perlakuan diskriminatif dari KPU sehingga tidak diverifikasi secara adil, ya. Nah, makanya ini kita lihat nanti bagaimana ke depan, tapi yang pasti bahwa kalau ini keputusannya tegas, maka bisa didiskualifikasi menurut saya pasangan Prabowo ini.